rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi syukri. Qala Allah ta'ala wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Wa ammal akhbar faqad qala Rasulullah sallam at-ta'im asy-syakir bi manzilati shaim as-sabir. Wa ruwiya an Atha an qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha faqultu akhbirina bi'ajabi ma ra'aita min Rasulullah ma ra'aiti min Rasulullah fabakat wa qalat wa ayyu sya'ni lam yakun ajaban atani lailatan fadakhala ma'i fi firashi aw qalat fi lihaqfi hatta massa jildi jildahu thumma qala ya ibnati abi Bakr dharini ata'abbadu li rabbi qalas qultu anni uhibbu qurbak lakinni uthiru hawak fa'adhintu lahu faqama ila qurbihi ma'an fatawadda'a falam yukthir subbal ma thumma qama fayusalli fabaka ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bab menerangkan tentang syukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, hukum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib, yaitu dengan mengikuti semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedikit, yaitu gemar untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah satu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kecuali kita dituntut untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "At-ta'im asy-syakir bi manzilati shaim as-sabir." Orang yang ketika memakan satu suapan atau meminum satu minuman dan dia bersyukur dan dia berterima kasih, itu kedudukannya sama dengan orang yang berpuasa dan ia sabar. Minta maaf, kita semua tahu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa dan ia sabar, ridho, ikhlas dengan puasanya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Tidak ada satupun para malaikat yang mengetahuinya. Allah katakan, as-saumu li wa ana ajzibi. Allah Subhanahu wa taala yang membalas siapapun yang berpuasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah, dan dia ikhlas, ridho, sabar dengan ibadah puasanya, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membalas. Dan puasa yang sabar, puasa yang ikhlas dan ridho, yakni puasa yang dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala, itu sama kedudukan dengan orang yang ketika dia mendapatkan satu kenikmatan kemudian ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya sama. Cuma kalau puasa agak susah, kalau ini agak sulit. Agak sulit. Cuma banyak sekali orang yang melupakannya. Walaupun sangat gampang, tapi berapa banyak orang yang melupakannya. Minta maaf, kayak RT tadi minum, ini hukumnya wajib untuk terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, satu teguk alhamdulillah. Kenapa? Ini nikmat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu tegukan minum, suapan makan, maka
wajib hukumnya harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya bertemu dengan seseorang, orangnya tua sekali, ahli ibadah luar biasa. Biasa sering sama saya. Beliau itu tidaklah minum satu minuman dan tidaklah dia menyuap satu suapan kecuali didahului dengan bismillah dan diakhiri alhamdulillah. Maka nih, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Inilah yang kita tuntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu nikmat kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah. Lalu pertanyaannya, berapa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak ketahui? Yang jelas-jelas kita ketahui, minum aja sering kita lupakan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas-jelasan sering kita makan, sering kita lupakan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ahli berterima kasih kepada Allah, setiap nikmat-nikmatnya yang dianugerahkan kepadanya, maka kedudukan dia sama dengan orang yang berpuasa yang sabar. Minta maaf, saya ulangi, kalau puasa itu susah. Anggota zahir dan anggota batin ini diperintahkan juga untuk berpuasa. Bukan hanya zahir, namun batin pun diperintahkan puasa. Apabila seseorang itu puasa, supaya dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma zahirnya aja puasa, matanya masih melihat gadis cantik, matanya masih melihat kulit putih, matanya masih melihat hidung mancung, matanya masih melihat bibir merah, matanya masih melihat pantat ganal, maka orang tersebut nggak ada nilai insya Allah Subhanahu wa taala. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Kata Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang berpuasa, cuma yang ia dapatkan hanya dahaga dan lapar. Kenapa? Karena dia cuma pandai menahan makan dan minum. Matanya, batinnya tetap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada nilai si Allah Subhanahu wa taala. Inilah susahnya orang berpuasa. Namun siapa yang mau bersyukur kepada Allah, setiap nikmat-nikmatnya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disamakan dengan orang yang berpuasa yang sabar, yang dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, ini luar biasa. Cuma sering sekali orang melupakannya, atau kadang-kadang dia paham, dia mengerti, cuma tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Ini yang susah. Makanya kata Nabi, Rabbi zinni ilman nafi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Seseorang apabila tambah ilmu namun tidak manfaat, maka dia terhadap azab Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Ilmu ini intinya itu manfaat. Walaupun ilmunya segudang, walaupun ilmunya seluas langit dan bumi, kalau nggak manfaat, maka justru kepada azab Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Maka siapapun yang ilmunya nggak membawa manfaat kepadanya, punya ilmu masih kurang ajar, punya ilmu nggak punya adab, punya ilmu nggak bisa memuliakan orang lebih tua, punya ilmu masih kurang akhlak, maka orang-orang seperti ini kelak di yaumil kiamat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia penyembah berhala. Naudzubillah tsumma naudzubillah.